Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Maratuzara, NPM 237599030. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi Burp Suite dengan Firefox di Kali Linux. Jadi yang pertama, konsep proxy interception. Proxy adalah perantara antara klien, browser, dan server. Intercepting proxy seperti Burp Suite digunakan untuk yang pertama mencegah intercept lalu lintas HTTP atau HTTPS. Yang kedua, menganalisis request dan response. Yang ketiga, memanipulasi data, misalnya mengubah parameter sebelum dikirim ke server. Kemudian ada tujuan utamanya, yaitu mengamankan aplikasi web dengan mengidentifikasi kerentanan melalui lalu lintas data. Yang kedua, Burp Suite tools dalam pengujian keamanan web. Burp Suite adalah framework untuk melakukan pengujian penetrasi atau penetration testing aplikasi web. Kemudian ada fitur utamanya, yaitu proxy, menangkap lalu lintas HTTP atau HTTPS. Yang kedua, intruder, mengirim payload otomatis untuk uji injeksi. Kemudian ada repeater, mengirim ulang request untuk melihat respon server. Kemudian ada scanner, yaitu mendeteksi celah keamanan secara otomatis. Kemudian ada decoder atau comparer untuk konversi dan pembandingan data. Selanjutnya ada HTTP dan HTTPS traffic interception. Jadi yang pertama HTTP itu digunakan untuk mengirim dalam bentuk teks biasa. Kemudian ada HTTPS, itu bisa menggunakan TLS atau SSL encryption untuk mengamankan data. Untuk mencegahnya, Burp harus berperan sebagai man in the middle atau MITM. Burp Suite membuat sertifikat palsu atau self-signed untuk mendeskripsi data, tapi perlu izin dari browser atau CA terus. Kemudian materi yang kedua itu ada Burp Suite Repeater. Jadi pengertiannya adalah salah satu fitur utama dalam Burp Suite yang digunakan untuk mengirim permintaan HTTP atau HTTPS berulang kali. Yang kedua, melakukan eksperimen terhadap request dengan mengubah parameter, header, body, atau method. Yang ketiga, menganalisis bagaimana server merespons perubahan yang kita lakukan pada request. Repeater sangat berguna dalam proses manual testing dan eksploitasi celah keamanan. Kemudian ada fungsi dan tujuan. Fungsi repeater bertujuan untuk mengulang request untuk menguji respon server terhadap permintaan yang sama atau dimodifikasi. Modifikasi parameter, menguji validasi input, injeksi, atau memanipulasi data. Analisis respon, melihat bagaimana server menangani request tidak biasa. Kemudian ada cara kerja repeater. Yang pertama itu mengirim ke repeater dengan klik kanan atau send to repeater. Kemudian masuk ke tab dan melakukan edit parameter. Dan selanjutnya klik send untuk mengirim ulang ke server. Kemudian yang keempat, struktur request dalam repeater. Request yang dapat dimodifikasi biasanya meliputi yang pertama request line, kemudian ada headers, host, user, agent, jockey, kemudian ada body, kemudian selanjutnya ada kegunaan dalam pengujian keamanan web. Burp Repeater sangat penting untuk menguji SQL injection, cross-site scripting, terus ada broken authentication, parameter tempering, dan session testing. Kemudian juga ada kelebihan repeater, yaitu responsif dan cepat, tidak perlu memuat ulang halaman browser. Yang kedua, lebih fokus, dapat melihat request atau respon bersih tanpa elemen UI browser.
Yang terakhir, eksperimen manual, cocok untuk pengujian yang tidak bisa dilakukan otomatis. Kemudian ada Burp Suite Intruder. Jadi Burp Suite Intruder adalah fitur dalam Burp Suite yang digunakan untuk mengirim permintaan HTTP atau HTTPS secara otomatis dan berulang kali. Untuk melakukan serangan otomatis berbasis parameter tertentu yang bisa disisipkan di payload. Berguna dalam menguji kerentanan aplikasi web secara sistematis seperti brute force login, enumerasi direktori, SQL injection, fuzzing parameter input. Jadi intruder itu membantu mengotomatiskan eksploitasi dan pengujian input menggunakan daftar data secara efisien. Kemudian ada tujuan penggunaan intruder. Jadi tujuannya itu untuk mencoba banyak kombinasi username dan password secara otomatis. Yang kedua, input fuzzing menguji bagaimana aplikasi menangani berbagai input aneh atau ekstrim. Yang ketiga, SQL injection mencoba berbagai payload SQL untuk melihat respon server. Yang terakhir, enumeration menebak nama direktori, ID user, session token, dan lain-lain. Kemudian cara kerja Burp Suite Intruder. Yang pertama, menentukan target. Yang kedua, menentukan posisi parameter, tentukan bagian yang ingin diuji. Misalnya username, password, ID produk, dan token. Kemudian ada mode penyerangan. Sniper menguji atau satu parameter secara bergantian, satu titik uji. Battering ram menggunakan satu payload ke semua posisi sekaligus. Selanjutnya ada pitchfork menguji parameter ganda dengan berbagai payload secara paralel. Cluster bomb yaitu kombinasi semua payload di semua posisi. Selanjutnya ada analisis hasil serangan. Hasil dari intruder biasanya dilihat dari status kode HTTP, yang kedua panjang respon, yang ketiga isi respon, yang keempat time delay. Kemudian ada kelebihan Burp Intruder. Yang pertama, otomatis dan cepat untuk menguji banyak input. Yang kedua, bisa digunakan bersama word list eksternal, misal dari Kali Linux. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.